Yang kami hormati Bapak Gembala dan Badan Pengurus Jemaat GKI Tanjung Selor, yang kami hormati seluruh anggota Jemaat GKI Tanjung Selor, dan yang saya kasihi rekan pengurus pemuda, panitia dan seluruh anggota pemuda Jemaat GKI Tanjung Selor. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas perkenannya lah ibadah perayaan Natal Pemuda GKI Tanjung Selor dapat dilaksanakan walaupun dilaksanakan dengan cara virtual. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, perkenankan saya mewakili seluruh panitia pemuda Jemaat GKI Tanjung Selor melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah disepakati tahun 2020 untuk merayakan Natal, maka malam hari ini, walaupun di tengah kondisi pandemi, perayaan Natal tetap dilaksanakan dengan tema Christmas Brings Healing. Perayaan Natal pada malam hari ini dilaksanakan di gedung GKI Tanjung Selor dan dilaksanakan dengan cara virtual melalui channel YouTube GKI Tanjung Selor. Maksud dan tujuan perayaan Natal adalah dalam rangka memaknai kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai pembawa damai. Kiranya melalui momen perayaan Natal tahun 2020 yang digelar di tengah situasi pandemi COVID-19 menjadi peringatan untuk menebar cinta dan kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan akhirnya saya atas nama panitia perayaan Natal Pemuda GKI Tanjung Selor tahun 2020 menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala dan seluruh BPJ GKI Jemaat Tanjung Selor, Ketua Pemuda dan pengurus pemuda GKI Tanjung Selor, dan kepada semua pihak yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah mendukung sehingga perayaan Natal Pemuda dapat terlaksana dengan baik. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Perkenankan saya mewakili panitia dan pengurus menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan perayaan Natal pada malam hari ini terdapat kekurangan. Sekali lagi saya mewakili seluruh panitia mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa. Saya mimpin. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada malam hari ini ada waktu yang indah bagi kami secara khusus boleh merayakan Natal pada tahun ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam penyembahan dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan ya Bapa untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Menyertai kami semua, baik yang di rumah adik-adik kami, Tuhan memberkati kami semua. Inilah doa kami ya Bapa yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2020 ini Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita dalam kehidupan kita. Walau dalam masa pandemi ini Tuhan tetap menguatkan kita, memberi kita kesehatan. Tibalah saatnya pada malam hari ini di penghujung tahun ini kita akan bersama-sama merayakan perayaan Natal Yesus Kristus bersama pemuda GKI Tanjung Selor. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian untuk Tuhan. Biarlah damai Tuhan selalu menyertai kita. Kita angkat pujian damai yang sempurna. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita.
nama Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur sekali lagi kita akan menaikkan pujian Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semua untuk berdiri, yang di rumah saya undang untuk berdiri. Kita mengagungkan Tuhan, kita memuji Tuhan, biar nama Tuhan dipuji. Saya undang kita semua untuk bersyukur, memuji Tuhan. Gloria. Mari kita agungkan Tuhan, mari kita meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian, tinggi namamu dipuji. Bukti dari segala yang tak
Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Teman-teman juga di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Natal di Hatiku. Tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Saya undang teman-teman yang di rumah juga untuk berdiri. Mari kita angkat pujian Natal Kasih Terindah.
kami bersyukur karena sudah boleh merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan yang mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, memberi jaminan kekal bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang penyembahan ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan ya Bapa, puji-pujian kami, penyembahan kami kepadamu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan firman-Mu yang telah kami dengar akan menguatkan kami, memulihkan keberadaan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dan kami menutup ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah perayaan Natal Yesus Kristus bersama pemuda JCG GKI Tanjung Selor. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Gak ada gunanya kamu begini, Nasib. Kalian gak ngerti hidupku. Kami memang gak ngerti hidupmu, tapi Tuhan tahu kamu. Gak ada yang peduli sama aku. Adik, Tuhan peduli sama kamu. Tuhan tahu isi hatimu. Iya benar kok. Semua orang pernah di posisi kamu, tapi mereka kuat karena Tuhan yang bersama mereka. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesus? Waktu aku jatuh kemarin dia kemana? Mana Tuhan? Kamu mau sampai kapan begini terus? Ya mau gimana lagi sih Pak? Namanya juga lagi pandemi. Kemarin aku aja di PHK. Sekarang suruh kita kerja lagi. Kok begitu sih jawabannya? Seharusnya kamu itu jadi anak berpikir harus ngapain. Kita kan semakin hari beban semakin besar. Kalau kamu tidak kerja, kita makan apa? Belum bapakmu sakit-sakitan. Kan menambah beban juga untuk saya berpikir. Kita makan apa besok? Beli obat lagi. Jadi bro, gimana bisnis kemarin yang kamu tawarin? Jadi gini, itu kan bisnis investasi. Jadi kamu itu cukup mencari orang. Pokoknya kalau bisa sebanyak-banyaknya. Karena keuntungan kamu itu di satu orang atau 1 juta. Serius? Iya, 1 juta. Bagaimana? Nggak ada syaratnya gitu kan? Ya ada syaratnya. Syaratnya itu kamu harus investasi awal. Berapa? Minimal 30 juta. 30 juta?
Iya, 30 juta. Lumayan loh. Oke deh. Deal? Deal. Oke. Tuhan Yesus membiarkan kamu berada dalam masalah supaya kamu lebih kuat. Jadi, yang kamu lakukan adalah kamu harus berserah sama Tuhan. Kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan yang akan mengatur hidupmu, Adi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak ada jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, ada waktu yang indah kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh merayakan Natal pada tahun ini. Dan saat ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Waktu ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam. Selamat bertemu. Kita bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, walaupun di dalam masa pandemi ini. Baik, mari kita fokus atau arahkan hati untuk belajar firman Tuhan, membuka di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya membaca untuk kita. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Puji Tuhan, adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Merupakan sukacita bagi kita bahwa kita boleh merayakan Natal. Nah, judul atau tema kita pada tahun ini adalah Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang membawa pemulihan di dalam Yeremia pasal 30 ayat 17 dan 18 yang kita sudah baca. Dengan subtema yaitu melalui Natal ini kita bangkit dan mengalami pemulihan dari berbagai dampak pandemi COVID-19. Adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kurang lebih 9 bulan kita dalam situasi yang mencekam. Membuat kita bertanya, akankah berlalu? Apakah situasi ini akan berlalu? Dan situasi ini juga membuat kita atau seluruh manusia mengalami ketakutan, mengalami kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, bahkan kesehatan kita terancam. Bahkan berbagai pelayanan tersendat karena situasi seperti ini. Mungkin kita bertanya, adakah Tuhan dalam situasi ini? Di mana Tuhan dalam situasi ini? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adik-adik, kita mau melihat bagaimana Tuhan mengizinkan bangsa Israel berada di dalam pembuangan. Ada harapan pemulihan ketika mereka dalam situasi yang sulit. Kita melihat di dalam Yeremia dipanggil Tuhan untuk menegur bangsa Yehuda karena mereka melakukan berbagai macam dosa di hadapan Allah. Ada penyembahan berhala, ada ketidakadilan, bahkan penyalahgunaan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dengan arti bahwa mereka tidak mentaati Allah, mereka menjauhkan diri dari Allah, mengikut Allah-Allah yang lain. Nah, melalui Yeremia mengingatkan mereka, Allah membuang mereka, mengizinkan mereka untuk mengalami satu peristiwa atau saat-saat yang sulit bagi mereka dengan tujuan bahwa Allah ingin memanggil mereka kembali untuk menyembah Dia. Di dalam pasal 29 ayat 1 sampai 4, Yeremia mengirim surat dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, nabi, kepada seluruh rakyat buangan pada waktu itu. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 mengatakan, Tuhan
Tuhan berkata, apabila telah genap masa 70 tahun bagi Babel, aku akan memperhatikan kamu lagi dan menepati janjiku untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana itu bukanlah untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan penuh harapan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa mereka harus dihukum? Mengapa Allah mengizinkan mereka mengalami situasi seperti ini? Sebab Allah tidak berkompromi sedikit pun dengan dosa yang sedang mereka alami. Dalam pembuangan itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentunya mereka mengalami satu situasi yang sulit. Dikatakan mereka di dalam pembuangan, berarti mereka terpisah, mereka dijauhkan dari tempat mereka, yaitu Yerusalem. Mereka berpisah dengan satu sama yang lainnya. Itulah yang mereka alami. Dan mereka di dalam pembuangan memiliki gambaran hidup dalam penderitaan, yaitu mereka mengalami kelumpuhan di dalam segala aspek kehidupan mereka. Inilah yang membuat mereka putus asa. Inilah yang membuat mereka kecewa. Inilah yang membuat mereka merana, menangis, atau mengalami suatu situasi yang sangat-sangat sulit bagi mereka. Tetapi adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yeremia pasal 29 ayat 9 dan 10. Tuhan berkata bahwa janji Tuhan bahwa umat Israel akan kembali apabila genap 70 tahun bagi Babel, maka aku akan memperhatikan kamu dan menepati janji, aku akan mengembalikan kamu. Adik-adik, bila waktunya Tuhan akan membebaskan dan menyelamatkan umatnya. Bila waktunya dalam jangka 70 tahun, Allah sendiri yang akan membebaskan mereka. Allah akan memulihkan keberadaan kehidupan mereka. Allah akan mengembalikan mereka, membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk memulai hidup yang baik di hadapan Tuhan. Adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tindakan Allah yang paling besar adalah Dia ingin dalam karyanya, keinginannya adalah supaya hubungannya kembali dengan umat pilihannya, dengan Dia kembali bisa tercipta dengan baik. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 16 dan ayat 17, kata memulihkan, kata menyembuhkan, atau kata mengobati memiliki arti bahwa Tuhan sendiri yang akan memperbaiki. Tuhan sendiri yang akan mengembalikan mereka, yang akan memulangkan mereka dari pembuangan menuju ke Yerusalem. Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan keberadaan mereka. Tuhan katakan, aku akan mengembalikan kamu ke negerimu. Aku akan memperbaiki keadaanmu. Aku akan menyembuhkan keadaanmu. Keadaanmu di sini menggambarkan bagaimana mereka di dalam pembuangan. Dengan arti bahwa seperti dalam tawanan yang terkurung. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan katakan, aku akan membawa kamu kembali. Aku akan melepaskan kamu dari tawanan sebagai orang tawanan. Adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tujuan utamanya sekali lagi ialah agar orang Yahudi atau umat Israel kembali beribadah kepada Allah di dalam ayat yang ke-9. Pembaharuan yang sejati adalah mengembalikan penyembahan Allah atau memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang sesungguhnya. Kemurahan Allah yang memulihkan atau mengembalikan, mengobati situasi ini walaupun waktu itu mereka hidup dalam pemberontakan dan atau di dalam dosa. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan dan mengembalikan keadaan mereka. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 sampai 23 dan Esra pasal 1 memaklumatkan bagaimana Raja Koresi mengembalikan mereka. Mereka kembali walaupun di dalam masa sulit yang sedemikian. Raja mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk memulai kehidupan yang baru. Untuk membangun Yerusalem, tembok Yerusalem yang sudah runtuh kembali. Adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kurang lebih 400 tahun kemudian, Yesus lahir. Sesuai dengan nubuat,
kelahiran Yesus Kristus di kota Yerusalem. Dalam kota Bethlehem, di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini merupakan satu kabar yang sangat luar biasa. Merupakan wujud yang sesungguhnya bahwa Allah akan membebaskan umat manusia di dalam Yesus Kristus. Aku akan menjadi penyelamat mereka. Dia adalah juru selamat kita. Malam Natal yang pertama adalah malam yang sepi. Ketika Yesus lahir, malam kudus sunyi senyap. Hanya gembala yang diberitahu oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu. Tahukah kita bahwa ketika Yesus lahir dengan misi untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah kembali baik. Sehingga di dalam Matius pasal 11 ayat 28, dalam pelayanannya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun yang berbeban berat, yang memiliki masalah, apalagi situasi seperti ini, Yesus katakan, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masih ada harapan bagi kita dalam situasi ini. Allah mengizinkan kita mengalami ada sesuatu yang paling indah di balik semuanya. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang kekal adanya. Yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Allah sedikit pun tidak berkompromi dengan dosa. Allah memiliki rancangan yang indah, kekal, damai, sejahtera. Allah sumber pemulihan itu. Kiranya Natal yang sepi kali ini membawa kita lebih memahami bahwa Yesus lahir telah memperbaiki, memulihkan keadaan kita. Walaupun situasi yang sangat sulit bagi kita, tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa berkumpul di gereja, atau tidak bisa tamu kemana-mana. Bahkan kita tidak bisa pulang kampung. Tetapi ingat bahwa Yesus lahir memulihkan keadaan kita. Ada harapan, kita percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Kita percaya Tuhan juga akan memulihkan keadaan hidup kita. Siapakah yang dapat memulihkan keadaanmu? Siapakah yang dapat memulihkan keadaan pribadimu dengan Tuhan? Situasi, keluargamu, sahabatmu. Hanya Yesus, aku datang. Marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Mari kita bangkit dari keterpurukan. Mari kita bangkit. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengandalkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau memperbaiki kita. Tuhan mau menyembuhkan kita. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita. Kiranya melalui Natal pada tahun ini, dalam situasi yang sulit, kita semakin dekat kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu kita bisa perbaiki di dalam Yesus Kristus. Adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus yang telah memperbaiki hidupmu, yang mau memperbaiki hidupmu, dan mau memulihkan dan siap memulihkan keadaan hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas renungan firman Tuhan yang singkat kami boleh baca bersama, boleh kami dengar. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menghadapi kehidupan ini. Tolonglah kami semua Tuhan, mampukanlah kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami tahu bahwa di balik semua yang kami alami saat ini, Tuhan mempunyai rancangan indah di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.